warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai. Kembali lagi di podcast Jamkos. Podcastnya Skavela. Ayo diulangi lagi. Ayo kembali lagi di podcast Jamkos. Podcastnya Skavela. Oke. Wah, hari ini kayaknya bakal seru ya, karena saya berbeda lagi nih partner ngobrolnya. Ada siapa? Ya, kalian pasti sudah lihat di layar YouTube SMK Negeri 7 Malang. Di sebelah saya ada bapak-bapak. Nah, ini salah satu bapak yang sering kalian lihat juga di SMK Negeri 7 Malang. Bolehlah menyapa dulu Bapak. Halo teman-teman, anak-anakku semuanya. Ya. Warga Skavela. Yeay. Boleh dong tepuk tangannya. Oke, yang ada di sebelah saya ini adalah Bapak Yudis. Halo ya. Bapak Yudis ini adalah salah satu guru mata pelajaran Bahasa Indonesia. Betul. Ya, di SMK Negeri 7 Malang ini, dan beliau juga menjabat sebagai kepala perpustakaan di Skavela. Nah, bagi kalian nih ya yang sudah tahu nih letaknya perpustakaan di situ, kalau melihat ada dua bapak-bapak ya, ada Mas nih, sebenarnya yang satu Mas ya. Mas Lutfi namanya. Iya, Mas Lutfi. Beliaunya selalu ada di situ kalau nggak lagi ngajar ya, Pak. Betul, ya. Ya, jadi Oh, Mas Lutfi enggak ngajar, Mas Lutfi. Iya. Maksudnya Pak Yudi. Oh, saya. Iya. Oh, sorry. Gimana sih? Oke, jadi kalian bisa menyapa ya Pak Yudis nanti kalau masuk ke perpustakaan, apalagi perpustakaannya Skavela sejuk banget. Aduh, AC-nya bikin nyaman ya, betah gitu di situ ya. Apalagi anak SMK itu harus menggalakkan yang namanya gerakan literasi. Betul ya Pak? Betul. Jadi silakan kalian sering-sering ke perpustakaan, boleh nongkrong di situ Pak? Boleh. Oh, boleh. Dengan senang hati nongkrong karena fungsi perpus bukan hanya untuk belajar, bukan hanya mencari referensi, tapi juga untuk hiburan di sana. Iya. Gitu. Apalagi full musik loh. Betul. Ya, bisa request nggak Pak? Bisa dong. Oh, tuh kan, bisa kan. Jadi ayolah kalian, jangan hanya ke kantin aja, tapi ke perpustakaan juga. Udah estetik banget loh, boleh foto-foto ya juga boleh di situ. Dong, boleh. Oke, dan juga bisa pinjem buku, baca buku gitu ya. Itu adalah profil sedikit ya dari Pak Yudis. Nah, hari ini seperti yang sebelum-sebelumnya lah ya, saya sudah ngobrol, kita cerita-cerita, dan kali ini saya juga akan cerita-cerita nih sama Pak Yudis gitu. Kita cerita apa? Cerita pengalaman hidup boleh ya kayaknya. Boleh, silakan. Oke, Pak Yudis. Ya. Oh iya, kok saya lupa ya, karena subscriber kita itu masih sedikit Pak. Jadi ayolah Bapak juga menyapa anak-anak warga Skavela biar diingatkan untuk subscribe dulu. Oke. Buat warga Skavela semuanya atau di luar Skavela yang belum subscribe di channel kami, segera subscribe sekarang. Karena subscribe itu gratis. Ya. Udah kayak YouTuber handal ya. Pak, boleh di kamera satunya? Ya. Coba diulangi lagi. Buat warga Skavela ataupun di luar Skavela semuanya, jangan lupa subscribe di channel ini ya. Karena channel ini kalau subscribe gratis, tidak berbayar. Oke? Iya, wow, ya gitu ya. Jadi ayo dong subscribe. Dan silakan juga bisa tulis ya di kolom komentar ya, komentar positif atau ada ide-ide nih mau kita undang siapa lagi, atau mungkin mau kita ngobrolin apa lagi, tulis tuh ya di kolom komentarnya ya. Karena dengan kalian menulis di kolom komentar, subscribe itu berarti mendukung kita semua di sini agar podcast kita makin gede gitu loh ya, makin berkembang gitu ya. Siapa lagi kalau nggak yang mendukung warganya sendiri. Ya. Oke, lanjut aja ya. Kita mau ngobrol-ngobrol nih sama Pak Yudis mengenai pengalaman hidupnya. Nah, pertanyaan pertama. Waduh, kayak kuis aja ya. Oke, Pak Yudis, sebelum di SMK Negeri 7 Malang ini, adakah pengalaman mengajar selain di sini? Mengawali karir sebagai guru itu gimana Pak? Saya lulus kuliah itu tahun 2013. Setelah tahun 2013 kuliahnya di Malang, tepatnya di Universitas Kanjuruhan Malang. Setelah itu lulus kemudian pulang ke Probolinggo karena saya memang aslinya Probolinggo. Asli Probolinggo. Ring Meduru bukan? Iya. Oh, Ring Meduru.
Aduh, iya. Iya, setelah itu lulus mungkin 1 bulan menganggur mungkin karena kan di kampung kan. Di kampung itu rasanya kalau di kampung setelah lulus kuliah tidak bekerja itu rasanya itu digawe bahan rasan-rasan ambek tonggo. Oh, iya. Nah, kemudian mau tidak mau saya harus bekerja dan harus dengan tetap di jalur kuliah saya yaitu pendidikan, berarti saya harus mengajar. Nah, mengajarlah atau mendaftarlah saya di salah satu sekolah di Probolinggo, salah satu sekolah swasta di Probolinggo tahun 2013 itu. Di situ untuk pertama kalinya saya digaji sangat luar biasa. Berapa, Pak? 100.000. Wah, tahun 2013 ya. Karena memang sekolahnya memang siswanya sedikit, kemudian saya mengajar di situ memang pingin pengalaman. Pengalaman karena memang pengalaman pertama saya mengajar itu di PKL sebenarnya. Kalau PKL kan sekolahnya sudah bagus-bagus, tapi kalau setelah bekerja saya pengen di sekolah yang pingin siswa yang luar biasa lah, intinya seperti itu. Nah, saya benar-benar mengabdi lah ya. Ya enggak tahu sih mengabdi atau bagaimana sih. Yang penting saya punya pengalaman. Saya pingin pengalaman. Nah, kemudian saya mengajar di situ selama 1 tahun. Nah, sebelum 1 tahun kalau tidak sih ya, 9 bulan atau 10 bulan itu saya melihat poster atau di Facebook kalau tidak salah itu ada yang namanya program SM3T dari pusat. SM3T namanya. SM3T, iya. Tahu SM3T? Yang pasti terpencil terapa gitu ya, 3 itu ya Pak ya, lupa saya apa. SM3T itu kependekan, kepanjangannya adalah Sarjana Mendidik di Daerah Tertinggal, Terluar, Terpencil. Terdepan. Oh, terdepan. Wah, saya salah. Aduh, oke. Nah, pokoknya intinya terpelosok lah, intinya terpelosok. Nah, setelah itu mau tidak mau saya pingin pengalaman yang lebih lagi. Nah, itu kan SM3T itu tidak di dalam Pulau Jawa, tapi harus di luar Pulau Jawa. Daftarlah saya, alhamdulillah di sini di Pulau Jawa yang yang mengadakan itu atau medianya di Universitas Kanjuran Malang. Saya daftar, saya tes, alhamdulillah diterima. Sebanyak 127 kalau tidak salah itu sarjana yang baru lulus diterima di sana untuk mengabdi di luar Pulau Jawa. Intinya di luar Pulau Jawa itu bukan yang maju-maju. Daerah yang maju tapi di 3T tadi. Iya, terdepan, luar dan tertinggal. Iya, tertinggal. Nah, intinya seperti itu. Mengabdinya itu selama 1 tahun. Lama juga ya, Pak? Lumayan. Selama 1 tahun kami harus menempa hidup kami, mengajar anak didik kami selama 1 tahun. Gitu. Ada beberapa sih. Ada beberapa pulau Jawa, ada beberapa di luar Pulau Jawa, bukan hanya di Sumatera, Kalimantan, pokoknya disebar. 127 itu disebar di beberapa pulau. Gitu. Oke, lalu Pak Yudis ditempatkan di mana? Saya alhamdulillah ditempatkan di pulau yang sangat luar biasa, Bu. Di mana itu? Di Pulau Papua. Wow, Papua. Di Pulau Papua. Tanah Papua, betul. Oke, terus bagaimana itu Pak? Pengalaman mengajar di sana pasti banyak cerita. Saya yakin selama 1 tahun itu pasti banyak cerita. Betul. Yang paling berkesan bolehlah dibagi sama anak-anak, bisa menjadi inspirasi kan? Boleh. Sebenarnya banyak banget, tapi ada beberapa yang mungkin bisa saya share di sini, bisa saya bagikan kepada anak-anak, kepada teman-teman guru atau kepada entah siapapun di sana yang menonton video ini. Ada beberapa cerita, tapi sebelum itu, sebelum saya ke cerita mengajar atau mengabdi di sana itu menuju ke Papua, tepatnya di Papua Barat, kemudian distriknya itu distrik Inanwatan namanya. Tahu distrik? Enggak tahu. Kalau di daerah timur itu kalau distrik itu penyebutannya, kalau di sini itu kecamatan. Kecamatan. Kalau di sana penyebutannya bukan kecamatan tapi distrik. Oh, kayak Hunger Game ya. Distrik. Beda. Oh iya betul, itu kan bagian-bagian gitu ya. Iya betul. Gitu Hampir ya. sama seperti itu. Nah, ke distrik Inanwatan dari Sorong, kota yang paling besar di sana di provinsi Papua Barat itu, kota yang paling maju menuju ke distrik Inanwatan hanya ditempuh 2 jalur saja.
Kami bukan banyak ya, teman kami tidak banyak, tapi ada 5 orang dari UM itu untuk Iya. menuju ke distrik Inanwatan itu, 5 orang. Nah, dari Sorong menuju ke distrik Inanwatan itu ditempuh hanya ada 2 jalur. Jalur yang pertama udara, jalur yang kedua adalah laut atau air jalurnya. Tidak ada jalur darat, tidak ada. Udara dan juga jalurnya air atau kapal lah intinya. Nah, udara itu bukan menggunakan pesawat besar, tapi pesawat perintis kalau di sana. Mungkin tahu Susi Air, mungkin teman-teman yang lain mungkin tahu Susi Air, Merpati Air kalau tidak salah itu. Ada beberapa lagi yang mungkin sudah tidak tahu ya, mungkin bangkrut atau gimana saya tidak tahu. Yang terkenal hanya 2 itu saja, pesawat perintis yang ada di Pulau Timur lah, intinya seperti itu. Nah, yang kedua menggunakan perahu. Kapal besar ada tapi 2 minggu sekali. Nah, di awal ketika saya diberangkatkan berlima itu menuju ke distrik Inanwatan, itu bukan menggunakan jalur udara, tapi menggunakan jalur laut. Kapal besar itu berangkatnya 2 minggu sekali. Nah, padahal kami itu harus segera menuju ke distrik Inanwatan. Jadi tidak menggunakan yang kapal besar ini, kapal feri lah intinya seperti itu. Jadi kami harus menggunakan kapal pribadi milik warga di sana. Jarak tempuhnya kalau udara itu 45 menit saja menuju ke distrik Inanwatan itu. Kalau kapal itu tadi kapal pribadi itu jarak tempuhnya 10 jam. Sangat berbeda jauh ya. Berarti 45 Jauh. menit kalau udara 10 jam. 10 jam. Karena memang ya jalurnya kan hutan, terus memang dekat sebenarnya enggak terlalu jauh banget. Tapi kalau laut itu kan harus mutar pulau, jadi baru 10 jam kita bisa sampai. Bayangkan 10 jam kami berlima itu menahan buang air kecil, buang air besar. Kalau laki-laki sih mudah ya. Kalau laki-laki meskipun ya agak sedikit gila nih kalau bahasa Jawa. Yang perempuan ada 2 perempuan soalnya. Dari 5 itu ada 2 perempuan. Bayangkan yang perempuan menahan pipis, wajahnya pengen ya opo ngono wajahnya. Ya ampun, aduh saya nggak bisa bayangin ya. Wajahnya dari yang awalnya cantik ketika dia menahan pipis selama 10 jam, jadinya kayak aduh wis gak karu-karuan lah intinya kayak Iya Bapak, boleh diminum loh. Boleh ya. Sebagai informasi aja. Oke, bolehlah sponsor masuk ya. Oke, lanjut Pak. Lanjut ya. Oke, setelah menuju ke distrik Inanwatan, di sana hanya ada berapa kakak ya? Mungkin tidak lebih dari 100 kakak di sana. Tidak lebih dari 100 kakak, hanya berapa jumlah penduduknya tidak sampai 500 jiwa, tidak sampai. Jadi di sana ya hanya hutan sebenarnya. Distrik Inanwatan itu di pantai. Beberapa kumpulan rumah-rumah gitu, tidak sampai 100 rumah. Kemudian di belakangnya itu adalah hutan belantara. Hutan belantara. Jadi tidak ada rumah-rumah lagi, ya hutan belantara. Di sana hanya ada 3 sekolah, ada SD, SMP-nya, SD-nya 1, SMP-nya 1, kemudian SMK, tidak ada SMA, SMK. Nah, kami berlima dipencar. Dipencar maksudnya beberapa, ada yang di SD, ada yang di SMP, ada yang di SMK. Ya, ada di SMK. Saya alhamdulillah ditempatkan berdua, itu ditempatkan di SMK. Namanya SMK Negeri Inanwatan namanya di sana. Jurusannya hanya 1. Apa Pak? Nggak tahu ya di Jawa ada atau tidak ya, kemungkinan ada sih, tapi jarang. Di sana itu karena dekat pantai, jadi jurusannya itu adalah jurusan perikanan. Hanya ada 1. Terus apalagi ya, jumlah siswa di sana itu 62 kalau tidak salah 62 secara keseluruhan. Betul. Satu sekolah 62 siswa. Betul. Kelas 10, 11, 12 itu 62. Berarti satu jenjang satu kelas atau satu kelas saja. Satu kelas ya. Berarti hanya saja. 3 kelas begitu. Betul, hanya ada 3 kelas di sana. 62 ya, betul, 62. Kelas 10-nya saya lupa itu. Yang saya paling ingat itu jumlah siswanya di kelas 12.
Nah, Paling ingat. Kenapa? Karena Iya. yang paling berkesan itu di kelas 12. Anak-anak yang ada di kelas 12 itu. Jumlah siswanya itu 29. Ada 29. Pokoknya Wah. terkesan lah di kelas 12 itu. Sangat banget. Terkesan Nah, banget. ini saya penasaran nih karena Pak Yudis beberapa kali bilang berkesan, beberapa kali tuh bilang Betul. berkesan. Oke lah, apa yang membuat kelas itu mungkin menarik dan apa ya? Mungkin karena berkesan ada ya sedikit di hatinya Pak Yudis pasti terngiang-ngiang juga di pikiran ada ya. dong, ada Iya, dong. boleh Pasti. ceritakan Oke. apa Pak? Ada banyak sebenarnya, tapi yang paling berkesan, yang paling apa namanya ya, yang Kena gitu? membuat iya, yang paling membuat saya bersyukur menjadi manusia yang sudah diberikan rezeki yang sangat luar biasa oleh Tuhan. Mm-mm. Itu ya di kelas 12 itu. Yang pertama dulu ya mungkin ya. Iya. Mungkin ada dua, enggak banyak ya. Karena waktunya terbatas juga. Yang pertama mungkin di sana kan tidak ada toko. Mm-mm. Di sekolah kami itu jauh dari pemukiman warga. Iya. Jarak tempuhnya ke sekolah kami, anak siswa-siswanya itu kurang lebih 1 jam jalan kaki. Tidak ada listrik, tidak ada kendaraan apapun, sepeda pancal nggak ono, sepeda motor tidak ada, mobil apalagi tidak ada kendaraan apapun di sana. Sinyal tidak ada, apalagi sinyal listrik pun tidak ada kan. Iya. Nah, jadi menuju ke sekolah kami itu mungkin 1 jam. Jalurnya Mbak Bu Rani, jalurnya itu bukan jalur tanah biasa, tapi jalur rawa. Rawa. Tapi bukan rawa hidup ya, Iya. enggak. Maksudnya rawa itu karena kan di sana daerah pantai. Daerah pantai kalau air pasang itu biasanya masuk ke pemukiman warga. Jadi daerah-daerah rawa lah intinya seperti itu, daerah lembah basah lah gitu. Jadi ketika siswa saya menuju ke sekolah, mereka tidak menggunakan seragam. Jadi menggunakan apa namanya ya, kaos sehari-hari mereka, kemudian sampai di sekolah itu baru ganti gitu. Jadi Berarti seragamnya dibawa gitu betul ya di dalam mereka. tasnya. Jadi rawanya di sana itu kalau air pasang pernah yang paling tinggi itu seleher gini. Orang siswa di sana. Oh. Dan mereka tuh harus melewati tuh Betul. rawanya. Iya. Jadi ya kalau teman-teman mungkin nonton di TV yang di TV tayangan TV lah, kalau ada yang siswa yang apa namanya, ada siswa yang menyeberang sungai menuju ke sekolahnya ya dengan jembatan itu yang saya rasakan karena memang terpelosok lah, intinya terpelosok banget lah apa namanya daerahnya itu. Iya. Gitu. Lalu? Nah sekarang saya bercerita mengenai pengalaman yang sangat luar biasa di sana, terutama siswa di kelas 12 Bu Rani. Ketika saya mengajar pukul 12 siang lebih lah, pukul 12 siang lebih, pukul 1 kalau tidak salah itu. Di sana kan tidak ada listrik, jadi metode yang digunakan guru ketika mengajar itu ceramah Bu Rani. Rata-rata ceramah karena memang fasilitas yang bisa kami dapatkan tidak ada sebenarnya. Jadi hanya berbasis buku, hanya berbasis buku, dasar dari buku ajar. Nah, hanya ceramah metodenya. Nah, pada siang harinya saya full pada waktu itu. Siang harinya suara saya itu ketika menjelaskan suara saya serak. Pokoknya serak habis lah, hampir habis. Kemudian saya suruh mereka itu untuk istirahat 5 menit, tapi di sini saja di dalam kelas saja gitu kan. Saya suruh seperti itu. Kemudian saya duduk di depan itu, duduk sebentar. Kemudian ada salah satu siswa perempuan izin ke saya. Izinnya, Pak, saya mau ke belakang. Saya pikir kan di belakang, padahal di sekolah ini kan tidak ada kamar mandi. Mau ke belakang kemana gitu kan. Itu dalam hati saya. Nah setelah itu 5 menit lebih saya memulai lagi. Saya menjelaskan kembali. Setelah beberapa menit kemudian datanglah si cewek ini. Menuju ke kelas. Dia sambil membawa buah kelapa yang sudah terkupas atasnya. Dari manakah itu? Nah, ini pertanyaannya ini bagus, pertanyaan bagus. Jadi, ketika saya tanya, "Loh, kamu dari mana?" "Saya mengambil buah kelapa ini, Pak." Untuk siapa? Untuk kamu sendiri?" "Tidak, Bapak. Ini untuk Pak Yudis, ini untuk Pak Guru." "Loh, kenapa? Saya tidak minta loh." "Enggak, Pak Yudis tidak minta.
Tapi saya lihat, saya dengarkan suara Pak Yudis serak. Jadi saya punya ini untuk Pak Yudis. Aduh ya ampun. Itu yang membuat saya, ya Allah, ternyata terharu ya saya dengernya. saya berpikirnya itu luar biasa. Jadi Iya. jadi apa namanya, mereka informasi dari luar kan tidak ada. Iya. Kemudian penyerapan pengetahuan, mungkin SDM mereka, karena di sana kan bahan makanan kan memang terbatas. Mereka kalah, maksudnya kalah itu dalam artian penangkapan mungkin ya, yang di pelosok terutama Iya. ya. Penangkapan menerima materi, penyerapan materi dari guru ketika menjelaskan. Kemudian biasanya anak-anak sini kan oke, ngerti Pak Guru, sudah jelas. Mereka itu agak sulit. Tapi yang mereka menang ya, dari teman-teman yang siswa-siswa yang di sini, menangnya mereka rata-rata semuanya di sana menghormati atau menghargai guru. Iya. Itu sih yang paling luar biasa di sana, yang saya tangkap di sana sih. Ada beberapa banyak banget yang bisa saya ceritakan. Itu sih, Bu. Waduh, ini bener-bener apa ya, mengharukan sebenarnya ceritanya ya. Mengharukan, membahagiakan juga, bahagia juga di sana. Iya, apalagi itu berarti dari membawanya dari Oh dia iya, saya tanya lagi. Iya. Kamu mengambil kelapa ini dari mana? Dia tunjuk pohon kelapa yang dia panjat. Mungkin saya kira-kira mungkin tingginya mungkin 40 meter mungkin. 40. Pohon yang paling tinggi di pohon kelapa yang paling tinggi di sekitaran sekolah itu. Jadi siswa cewek ini memanjat. Ya Allah, saya tidak minta sebenarnya, tapi mereka inisiatif. Betul. Dan kayaknya itu sih ya, sering banget industri, bahkan sekarang kalau anak PKL aja selalu pengennya anak-anak itu punya inisiatif yang tinggi. Dan kayaknya kalah nih ya sama muridnya Pak Yudis dari daerah SM3T. Mereka punya inisiatif, ketulusan, dan apa ya, attitude-nya berarti benar-benar bagus toh ya, menghormati sekali gurunya. Bayangkan mereka sampai memanjat loh kelapa gitu, ya kan? Bukan lagi-lagi loh, Perempuan lagi. Ya Allah. Benar-benar itu yang bikin apa ya, saya speechless saja sih dengarnya ya Pak ya. Betul. Aduh, bahagianya guru tuh kadang kayak gitu ya Pak, dengan hal-hal yang gak terduga, ketulusan siswa seperti itu udah bikin bangga sebenarnya. Kita tuh pengen kalian tuh punya karakter yang demikian gitu. Betul. Dan mungkin ada nggak Pak satu cerita lagi? Sebelum saya menceritakan yang selanjutnya ini, saya di sana itu ada beberapa mapel yang saya ajarkan karena memang kekurangan guru, Bu Rani. Di sana itu hanya ada 4 guru kalau tidak salah. Bayangkan, jenengan tahu kan di SMK itu ada berapa mapel? Iya, ada banyak kan? Saya di sana itu mungkin ada 5 mapel yang saya ajarkan. Bahasa Indonesia. Oke. Ya, basic saya kan? Iya. Olahraga, kesenian, sejarah Indonesia. Ada satu lagi saya lupa itu ngajar apa saya di sana karena memang terlalu banyak. Kadang-kadang kalau kepala sekolah dinas di luar pulau distrik Inanwatan itu, saya dan teman-teman saya itu dalam tanda kutip menjadi kepala sekolah. Jadi tidak ada waka kesiswaan, tidak ada waka waka kurikulum, tidak ada ya. Ya kami yang mengelola, ada 4 guru kalau tidak salah, itu hanya 4 guru. Jadi kalau ditinggal kepala sekolah juga ada mengajar juga di sana. Gitu, hanya 4 guru. Bayangkan mana kurikulumnya ya kami ini. Bayangkan ketika 2 orang, kan kami SM3T 2 orang. Iya. Tersisa 2 guru yang di sana. Gitu. Nah, sekarang saya menuju ke cerita selanjutnya ini, Bu. Di SMK Negeri Inanwatan itu selama 3 tahun kan masih terbilang baru. Iya. Sekolah baru 3 tahun, masih 3 tahun. Kelas 12-nya ini baru menginjak belum ada angkatan angkatan alumni belum ada. Jadi 10, 11, 12 ini masih belum ada yang lulus ya. Iya, betul, belum ada yang lulus. Nah, pada waktu 3 tahun mereka itu belajarnya lesehan. Lesehan dalam artian apa? Maksudnya itu di sana belum ada bangku, belum ada kursi, belum ada meja. Jadi mereka itu ketika ketika belajar atau menuliskan sesuatu, jadi mereka ya di lantai.
enak sih kalau misalkan keramik ya. Iya. Di sana bukan keramik. Apa, Pak? Tekel, ngerti tekel? Teman-teman ngerti tekel lah. Tekel apa? Tackle itu apa? Keramik. Bukan keramik. Dari semen itu loh orang Plester. mungkin wong lawas ngerti paling plaster ya? Mungkin yang plaster yang abu-abu kayak gitu tuh, Pak? Iya. Oh itu. iya. Plester. Sorry. Iya, Ya, plester. Nah, di sana selama 3 tahun. Nah, ketika saya datang ke sana, saya mengabdikan mengajar di sana selama 7 bulan. Datanglah meja dan kursi dari provinsi. Saya enggak tahu ya, maksudnya kenapa kok sampai datangnya agak lama gitulah selama 3 tahun itu. Selama saya di sana 7 bulan, datanglah kursi dan meja dari provinsi, dari dinas pendidikan di sana menggunakan kapal feri. Menggunakan kapal feri diletakkan di meja kursi tersebut diletakkan di pelabuhan. Oke. Nah, dari pelabuhan menuju ke sekolah kami itu kurang lebih 1,5 jam kalau tidak salah dengan jalan kaki. Di sana kan tidak ada motor, Iya. tidak ada mobil apapun. Jadi Nggak ada kendaraan apapun lah ya. betul. Jadi mau tidak mau kami harus manual untuk mengangkat meja dan kursi menuju ke sekolah kami dengan jalan kaki. Oke. Nah, kalau guru sendiri kan nggak mungkin. Iya. Kalau guru sendiri nggak mungkin. Kami di sana itu untuk menugaskan siswa, ya, bukan mewajibkan ya. Pokoknya intinya yang mau lah, yang mau untuk mengangkat, yang bersedia mengangkat meja dan kursi dari menuju pelabuhan ke sekolah kami. 1,5 jam dengan jalur rawa. Nah, kemudian saya kumpulkan semuanya 62 siswa tersebut. Iya. Saya bilang ke mereka yang bersedia untuk mengangkat meja dan kursi hari Minggu. Karena kan di sana belum full day. 2014 itu di sana belum full day. Jadi hari Sabtu masuk, saya bilang kepada anak-anak itu, jadi mereka semuanya bersedia. Kami bersedia, Pak Guru. Semua bersedia. Nah, saya hanya mewajibkan laki-laki saja. Saya gitu kan Burani. Ternyata yang perempuan ngotot ingin ikut bantu. Oke. Nah, kemudian saya berpikir lagi, teman-teman berpikir lagi yang guru-guru. Oke lah, silakan yang perempuan ikut mengangkat, tapi jangan mengangkat meja karena berat. Yang kursi saja, nggak apa-apa yang kursi. Kalau capek istirahat, jangan memaksakan diri. Oke, mereka mengiyakan. Oke, hari Minggunya datanglah. Hari Minggu datang, kemudian kami berkumpul di sekolah dulu. Langsung menuju pelabuhan, mengangkat meja dan kursi satu persatu. Waktu itu sudah sore kalau tidak salah, itu sore kami harus bolak-balik mengangkat meja dan kursi itu sore hari pukul 3 kalau tidak salah itu. Hampir menuju selesai. Iya. Terjadilah beberapa insiden yang sangat luar biasa. Tidak terduga juga. Oke. Jadi sebelum menuju ke sekolah kami itu kami harus melewati parit, sungai nggak terlalu besar. Kemudian ada jembatan kayu ini, pohon kelapa. Pohon kelapa yang sudah agak rapuh. Jadi ketika jalan di sana agak sedikit berbunyi, intinya agak sedikit rapuh lah. Iya. Nah, waktu itu saya mengangkat meja, di depan saya ini ada siswa perempuan yang mengangkat kursi. Yang mengangkat kursi itu sudah selesai, itu kloter terakhir untuk mengangkat meja dan kursi di sana sudah ada di pelabuhannya. Detik-detik terakhir. Betul, ya? itu pukul 3 kalau tidak salah itu. Ketika si cewek ini berjalan menuju ke sekolah, hampir menuju sekolah melewati pohon kelapa itu. Oh ya, pohonnya. Pohon kelapa itu. Patahlah pohon kelapa itu. Jatuh dong. Cewek ini jatuh yang membawa kursi, dia tertimpa kursi, ya. Dalamnya mungkin seleher gini, seleher. Airnya tidak terlalu dalam, mungkin selutut orang dewasa mungkin ya. Terus dia terjatuh, pohon kelapanya patah, kemudian kakinya juga patah. Kaki si perempuan ini patah. Oke. Saya lempar meja yang saya angkat, saya lari menuju ke siswa perempuan ini, saya angkat menuju ke atas, ya enggak bisa saya sendiri sih, ada teman guru yang ada di atas. Kemudian saya berlari menuju ke puskesmas. Jaraknya enggak
nggak main-main juga, 1 jaman mungkin dari sekolah kami itu. Berarti Pak Yudis bawa anaknya 1 jam itu. 1 lari. jam itu nggak lari ya, maksudnya ya tetap berusaha untuk cepat supaya tertangani. Iya. Tapi sebelum itu, sebelum menuju puskesmas, kami inisiatif untuk pernah nonton film mungkin ya yang ketika ada tangan patah atau kaki patah itu diberi kayu gitu loh. Oh iya, Tahu iya. ya? Iya. Ya pokoknya diikat Pernah supaya lihat, ya supaya ndak bergerak gitulah. Nah, kemudian sampailah kami di puskesmas. Dirawat di sana, setelah selesai sore hari mungkin pukul 6 ya, pukul 6 petang gitu. Saya gendong lagi menuju ke rumahnya. Kemudian saya bilang kepada siswa tersebut, kepada orang tuanya juga, Bapak, Ibu, dan kamu, anakku, jangan ke sekolah dulu. Jangan Iya, ke karena sekolah dulu. kondisinya. Betul. Jangan ke sekolah dulu, tunggu kakimu sembuh dulu. Saya gitu kan. Iya. Entah kurang lebih 2 bulan atau 3 bulan atau lebih, pokoknya intinya jangan sampai ke sekolah dulu. Tunggu kakimu sembuh dulu. Iya. Bapak, Kasihan. saya agak sedikit membentak. Maksud membentak itu dalam artian meninggikan nada saya. Kenapa? Tegas lah ya, Betul. harus. Kenapa? Karena orang di sana tuh keras kepala. Keras kepala dalam artian yang positif ya. Iya. Mereka tetap keras kepalanya yang tetap positif. Jadi saya agak membentak, bukan membentak nada dengan tinggi Tegas, itu, tegas itu tadi. Karena saya tahu mereka itu agak sedikit keras kepala. Oke, mereka mengiyakan. Bapak ibunya sudah paham, siswa tersebut juga sudah paham bahwa jangan ke sekolah dulu. Nah, pulang kami menuju ke tempat kami tinggal. Nah, esok harinya kan hari Senin. Iya. Hari Senin saya mengajar seperti biasa di kelas 12. Nah, siswa tersebut di kelas 12, Bu. Siswa perempuan ini di kelas 12. Kemudian saya mengajar pada waktu itu di jam pertama itu kelas 12. Nah, kelas 12 itu yang tidak hadir pada waktu saya mengajar hari Senin itu 2 orang. Satu yang kakinya patah itu tadi, dan satunya sahabat sih yang kakinya patah itu tadi. Anak perempuan itu. Betul. Nah, kemudian pada saya mengajar pukul 8 kalau tidak salah, saya melihat ke luar jendela itu ada dari jauh begitu ada bukan siswa ya, saya lihatnya mungkin penduduk biasa yang saling gendong. Saya mungkin warga sekitar lah saling Iya. gendong atau anak kecil atau bagaimana Iya, saya karena jauh ya, betul, tidak terlihat gitu. karena jauh. Nah, saya mengajar lagi lebih dekat, sepertinya kok pakai seragam gitu ya kan. Semakin dekat ternyata dia adalah siswa saya. Akhirnya saya memberhentikan pembelajaran, saya berlari menuju ke siswa tersebut yang saling gendong itu tadi. Ternyata setelah dekat, ternyata benar siswa saya yang kakinya patah itu. Yang digendong. Betul. Oke. Akhirnya saya gendong, sekarang saya ganti, saya gendong, saya papak begini, kemudian menuju ke kantor. Di situ di kantor itu ada kursi panjang begitu, saya tidurkan di sana. Karena capek, saya istirahat dulu. Kemudian setelah itu, saya agak sedikit kecewa dan juga marah. Iya. Marahnya kenapa? Karena dia siswa yang kakinya yang sakit tersebut iya. ya, yang kakinya patah itu tidak mendengarkan kata-kata yang saya ucapkan kemarin. Iya. Saya kecewa, saya marah, pokoknya saya bentak itu siswa tersebut, saya bentak. Kenapa kamu sampai masuk ke sini? Kenapa kamu hadir ke sekolah? Padahal kemarin bla bla bla, pokoknya panjang lah. Nah, setelah itu dia nangis. Wah, pokoknya nangis sejadi-jadinya, dia nangis karena memang saya tidak pernah marah semarah itu, Bu. Oke, setelah itu saya tinggal karena memang saya marah, saya tinggal menuju ke kelas lagi, saya ngajar mungkin setengah jam mungkin ya. Saya kembali ke kantor, saya menuju ke siswa tersebut karena emosi saya sudah agak sedikit reda. Betul, agak sedikit reda. Kemudian saya tanya perlahan-lahan dengan nada yang sangat rendah, sangat halus lah pokoknya. Dia masih agak sedikit menangis, tapi menangisnya pernah tahu setelah nangis jadi-jadinya terus Iya. Saya tanya pelan-pelan, Nak, kamu kenapa kok masih masuk sekolah? Iya. Padahal kemarin kan sudah saya bilang jangan masuk gitu kan. Anaknya bilang Gini, Bu, jawabannya, Bu.
Pak Guru, Pak Yudis, saya masuk ke sini ini ingin merasakan kursi dan meja yang sudah saya bawa dari pelabuhan, Bu. Oh, Itu. dia ingin merasakan. Betul. Aduh, jerih payahnya ya Betul, kemarin Bu, ya. betul. Karena memang capek kan. Mm-mm. Nah, bukan berhenti di situ saja jawabannya. Jawaban yang kedua yang membuat saya berbes mili. Iya. Jawaban yang kedua adalah, Pak Guru, saya ingin merasakan seperti teman-teman saya yang di Jawa rasakan. Sudah ada meja, sudah ada kursi. Ya ampun, terharu sekali. Itu Bu, yang membuat saya, ya Allah, ternyata mereka di sana itu semangat belajarnya itu ya Pak ya. betul. Benar-benar, aduh. Ternyata mereka itu melihat kalian yang belajar di sini, yang melihat belajar di sini dengan meja, dengan kursi. Mungkin mereka sudah nonton TV mungkin ya. Ketika mereka berada di kota nonton TV, ternyata di sini belajarnya sangat luar biasa. Ternyata mereka selama 3 tahun lesehan. Iya. Yaitu. Iya. Jadi sangat apa ya? Mereka akhirnya punya rasa penghargaan. Mungkin semangat belajarnya itu yang harus kalian contoh ya. Betul. Anak-anakku sekalian ya, anak-anak tercinta Skavela ini. Ya. Oke, ceritanya benar-benar menjadi inspirasi ya kalau menurut saya Amin, ya. ya. Semoga ada apa ya, sedikit momennya. Momen itu apa sih yang membuat kalian itu oh kayak gitu ya. Oh, jadi harusnya saya gini ya gitu loh. Betul. Ada hal-hal yang bisa kalian dapatkan di cerita Pak Yudis tadi, karena saya aja ini langsung apa ya, ada rasa merindingnya juga, terharunya gitu ya dengan cerita ini. Apalagi sekarang ya, anak-anak kan selalu masa tahun 2022 belum glowing. Nah, glowing itu nggak hanya fisiknya aja, nggak hanya dari kalian skincare aja atau mungkin pakaian sekarang yang keren-keren, tapi glow up tuh juga harus dari segi psikis juga gitu ya. Dan dari psikis ini itu ya dengan cara kalian mendapatkan banyak wawasan-wawasan ilmu ya. Ilmu itu didapat dari apa? Dari pengalaman-pengalaman orang lain. Dan dengan mendengarkan pengalaman orang lain seperti yang kita lakukan saat ini, setidaknya bisalah membuat kalian glow up secara psikis gitu ya. Terisi gitu ya, penuh ya. Dan hal ini menjadi apa ya? Saya jadi pengen Pak ya seterusnya ini podcast dengerin cerita-cerita kayak gini karena seru banget gitu ya. Walaupun agak panjang ya, tapi daging banget ya. Untuk podcast kali ini bener-bener daging banget. Nah, penutup untuk podcast kali ini saya pengen dong pesan untuk Pak Yudis, mungkin buat anak-anak Skavela setelah mendengarkan cerita ini, 1 kalimat lah Pak ya. 1 kalimat, 2 kalimat, 3 kalimat boleh. Jangan lama-lama karena yang di belakang itu sudah gini-gini Pak. Ya berarti kita sudah harus closing. Baik, mungkin kalau saya berpesan kepada kalian, berani untuk keluar dari zona nyaman kalian. Ya, berani keluar mencari apa? Mencari pengalaman. Itu pengalaman yang bisa kalian ceritakan kepada teman-teman kalian, kepada anak kalian mungkin ketika kalian sudah untuk siswa terutama ya, ketika kalian sudah dewasa, ketika kalian sudah berkeluarga, itu penting. Nanti kalau anak kalian bertanya atau teman kalian bertanya, kalian tidak punya cerita ya kan? Kalau bisa harus memiliki pengalaman yang lebih hidup, terutama ya untuk pengalaman hidup itu sih. Iya, wow, super sekali untuk Pak Yudis. Oke, sudah apa ya? Saya benar-benar udah full nih ya menurut saya ya siang hari ini. Dan terima kasih ya Pak Yudis sudah membagikan atau menyempatkan waktunya di podcast Jam Kos ini. Mungkin ada kesempatan lainnya kita bisa dengarkan cerita-cerita, atau kalian yang pengen dengarkan cerita-cerita pengalaman Pak Yudis waktu SM3T bisa langsung ke perpustakaan. Boleh, ya langsung Pak Yudis ada cerita lagi nggak gitu loh. Banyak ya. Tanya ke perpus. Rekan-rekan guru juga boleh loh ya. Boleh dong. Oke, kalau begitu terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menonton podcast Jam Kos. Kita ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih. Dah.